Selamat datang di kuliah Aljabar 1. Kemarin kita sudah menyelesaikan itu ya, teorema Lagrange, teorema 2.4.2 pada subbab 24. Sekarang kita lanjut pada teorema 243. Teorema 243 berbunyi demikian ya. Jika G itu grup dengan orde prima, berarti apa kardinalitas ya? Dari G itu sama dengan P. P itu bilangan prima. Maka dibilang apa? G itu grup siklik. Jadi artinya grup yang dibangun oleh satu unsur. Oke, kita buktikan ya. Nah, kita ambil sebarang A suatu unsur di G, tapi A-nya itu bukanlah identitas. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa subgrup siklik yang dibangun oleh A itu adalah subgrup dari G. Gitu kan ya. Subgrup dari G. Nah, terus kita gunakan dengan teorema Lagrange apa? Ya kardinalitas G gitu ya. Bagi kardinalitas dari subgrup yang dibangun oleh A itu sama dengan suatu bilangan bulat gitu ya. Atau habis membagi gitu. Nah, kita tahu kardinalitas G itu prima. Bilangan prima. Bilangan prima itu apa ya? 1 dikali bilangannya sendiri ya, dirinya sendiri. Gitu ya. Berarti kalau bilangan prima itu habis dibagi apa ya? Bilangan prima ya P itu cuma habis dibagi 1 atau ya dirinya sendiri gitu. Nah, sekarang ya kita tahu kalau ini kardinalitas dari ini tidak 1 gitu ya. Betul kan ya? Kardinalitas tidak 1 karena apa? Ya karena kalau ini 1 maka pasti si A itu adalah identitas, sedangkan kita punya A bukan identitas kan? Ya berarti kita punya apa? Kardinalitas si A habis membagi P berarti kardinalitas apa? P. Ya kardinalitas A P itu sendiri yang adalah kardinalitas G, berarti kita punya apa ya? Subgrup yang dibangun oleh A sama dengan si G itu sendiri. Berarti apa? Ya kesimpulannya ya G itu grup siklik. Itu ya yang dibangun atas satu unsur. Oke. Itu teorema 243. Nah, terus kemudian diberikan definisi setelah teorema 243 gitu ya. Jika definisi gini, jika G itu grup hingga gitu ya. Nah, orde dari A di G gitu ya, notasinya OA gitu ya. Itu adalah ini bilangan bulat positif terkecil sehingga A di pangkat kita namakan M gitu ya, sehingga A di pangkat M sama dengan identitas gitu ya. Itu orde dari suatu unsur gitu ya. Oke, dari situ kita pergi ke teorema 244. Teorema 244 mengatakan apa? Ya jika G itu grup hingga dan A itu anggota G, maka dibilang apa? Ya orde A habis membagi kardinalitas dari G. Nah, sekarang kita akan buktikan ini ya. Oke, buktinya seperti berikut ya. Bukti. Kita misalkan A anggota G, ya A anggota G. Kalau A sama dengan E, jelas ya. Karena apa? Karena orde A sama dengan 1. Dan yang jelas pasti apa? Orde dari A habis membagi
realitas dari G. Karena ini satu ya, satu habis bagi semua bilangan. Nah sekarang kalau A tidak sama dengan E. Nah sekarang kita pandang himpunan ini. Isinya E, A, gitu ya. Misalkan order dari A itu M. Gitu ya. M itu bilangan asli. Kan bilangan bulat positif ya, misalkan ini. Perhatikan himpunan A. Isinya 0, A kuadrat, A pangkat 3 sampai A pangkat M kurang 1. Nah, kita klaim kalau A ini adalah, klaimnya bahwa A adalah subgrup. Ya, ini subgrup kan ya. Ini jelas subgrup. Karena apa? Identitas ada, tertutup. Gitu kan. Terus kita tahu kalau ya A pangkat M sama dengan E. Karena order AM. Gitu kan. Terus ini inverse dari masing-masing ada di dalam. Nanti kalian tunjukkan ya. Ini kalau klaim ini benar, berarti apa? Kita tahu kalau kardinalitas A pasti membagi kardinalitas G. Kardinalitas A ini apa? M. M ini apa? Order A. Berarti apa? Order A habis membagi order G. Oke, itu untuk teorema 244. Sekarang kita ke teorema 245. Oke. Teorema 245. Teorema 245 apa? Ya, jika G itu grup hingga gitu ya. Terus order dari G itu N, ya maka ya A pangkat N sama dengan E untuk setiap A anggota G. Ya buktinya kita pakai teorema 24 ya. Yang pertama kita ambil dulu. Ambil sebarang A anggota G. Nah, berdasar teorema 244, ya kita tahu kalau order A habis membagi kardinalitas G. Gitu kan ya. Artinya apa? Ya kardinalitas G itu sama dengan order A dikali suatu bilangan bulat. Gitu ya, bilangan bulat positif tepatnya. Gitu kan ya. Nah, berarti kita tahu order G ini N. Berarti apa? Ya A pangkat N ya sama dengan A di pangkat apa? Order A dikali K sama dengan apa? Ya A di pangkat order dari A pangkat K ya. Ini A pangkat order A ya E. E di pangkat K ya tetap E. Oke. Itu bukti teorema 25. Terus ada beberapa teorema lagi. Teorema 246. Oke. Di sini didefinisikan. Oke. Nah, kita ke teorema 246 ya. Jadi teorema 24 sebelum teorema 246 ini ada suatu cerita gitu ya. Nah, yang pertama sebelum ke teorema 426 kita mundur dulu ya. Kita punya misalkan Z itu ya Pak. Kita punya ini himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Terus misalkan lagi N itu suatu nilai bilangan asli lebih besar dari 1. Gitu ya. Nah, terus kemudian definisikan ini ya relasi, gitu ya. Definisikan relasi ekuivalen. Kalau masih ingat, gitu ya. Relasi ekuivalennya apa? Kalau dilihat di sini, ini ya relasi ekuivalennya A berelasi dengan B. Jika dan hanya jika apa ya A dikurang B habis N habis membagi. A kurang B habis dibagi N. Gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian dari sini kan kita punya kelas-kelas gitu ya. Dari Z kita bisa bentuk kelas-kelas.
misalkan kita punya isinya kelas A itu adalah kelas A itu isinya unsur di bilangan ini, di mana apa? Di mana ya A berelasi dengan B, gitu kan? Atau kita punya apa ya, B pasti bentuknya apa ya, A ditambah N dikali K, gitu kan ya? Di mana K itu bilangan bulat, gitu kan ya? Pasti bentuknya ini kan, supaya selisihnya dengan A jadinya suatu kelipatan N, gitu kan? Nah dari sini kalau apa namanya teman-teman perhatikan gitu ya, berarti isi kelas A itu bentuknya ini ya, isi kelas A itu bentuknya apa ya, A ditambah NK untuk suatu K bilangan bulat, gitu kan ya, gitu. Berarti contoh gitu ya, contoh kalau kita punya Z dan N-nya 3 ya, berarti kelasnya apa saja ya, berarti kalau perhatikan di sini, ini artinya apa? Berarti kelasnya ada apa saja? Ya berarti kalau kelas A itu apa? Ya isinya A ditambah 3K gitu. Nah A-nya berarti bisa apa saja? Gitu ya. Nah perhatikan, kalau A-nya 1, ini berarti apa? 1 ditambah 3K, ini berarti apa? Bilangan yang kalau dibagi 3 bersisa 1. Gitu kan ya? Terus kalau ini 2, itu apa ya? 2 tambah 3K. Itu ini ada ya bilangan yang kalau dibagi 3 bersisa 2. Terus ya kalau 3 ya 3 tambah 3K ya ini bilangan habis dibagi 3 gitu kan ya. Bilangan habis dibagi 3. Kalau 4 bagaimana? Ya 4 ini kan apa? 4 nanti 4 ditambah 3K. Nah, kita lihat 4 dan 1 ini sama kan ya? Karena 4 dikurang 1 habis dibagi 3. Berarti 4 anggota ini. Berarti kita cuma punya 3 kelas ini. Gitu ya. Jadi artinya apa? Nah, nanti kalau N-nya, kalau kita punya Z dan kita punya N-nya sama dengan 3, maka kita punya apa? Suatu himpunan kita namakan Z3. Isinya itu cuma apa? Kelas yang isinya 0, terus 1, dan 2. Nah, 0 ini apa? Ya, 0 ini isinya apa? Semua bilangan kelipatan 3. 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Terus ini min 3, min 6, dan seterusnya. Kalau 1 apa? Ya, 1 bilangan yang kelipatan 3 plus 1 ya. 1 tambah 3 toh. 7, 10. 1 kurang 3 min 2. Ini min 5. Dan seterusnya. Kalau 2 apa? Kalau 2 ya berarti 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Min 1, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti kalau Z3 kita punya ini. Berarti kalau Zn ya berarti kita punya ini ya. 0, 1, sampai apa? N kurang 1. Gitu. Jadi ini kelas-kelas. Himpunan yang isinya kelas. Atau himpunan yang isinya kelas. Sebenarnya kelas itu apa? Kelas itu himpunan ya. Jadi koleksi dari himpunan. Kita bisa bilang ini. Himpunan yang anggotanya himpunan adalah kita namakan koleksi dari himpunan. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, terus kemudian di teorema 246 dibilang apa? Di teorema 246 dikatakan kalau apa? Ya, dikatakan kalau ya Zn dengan operasi tambah. Tambahnya bagaimana? Gini ya, A tambah B sama dengan ini. A ditambah B. Kelasnya ditambah. Gitu. Nah, itu adalah apa? Ini membentuk grup. Membentuk grup. Ya, ini kalian kerjakan ya. Itu teorema 246. Terus kemudian dari teorema 246 setelah itu ya sudah kita selesai di situ untuk subbab 24. Nanti kalian coba-coba kerjakan soal latihannya gitu ya. Oke, untuk 24 sekian.